Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara daring pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Ibu DRA Hasnah Harimiyati, MSI, selaku dosen mata kuliah Perencanaan Bisnis, dan juga teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis Wondis es Coklat. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah deskripsi produk dari Wondis es Coklat. Wondis es Coklat ini sendiri merupakan minuman es coklat kekinian yang berbahan baku dari biji kakao pilihan, hasil panen dari petani di Pegunungan Menoreh, yaitu di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Kentalnya coklat yang menggoda dipadukan dengan susu segar yang asli, yang gurih juga, serta menyimpan sebuah ledakan rasa nikmat dan di dalamnya. Minuman bonus es coklat ini hadir untuk memastikan bahwa akan menjadi momen bahagia penuh cinta bagi Anda yang meminumnya ketika menikmati persembahan dari kami. Bonus es coklat hadir untuk mengedukasi bahwa coklat mampu diaplikasikan ke dalam minuman kekinian guna meningkatkan daya konsumsi coklat masyarakat di Indonesia. Lalu selanjutnya aspek pasar dan pemasaran akan dijelaskan oleh Saudara Raihan Gibran. Untuk Saudara Raihan Gibran dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran dari Wondis es coklat. Wondis es coklat hadir sebagai solusi minuman yang cocok bagi kalangan mahasiswa dan pelajar. Berdasarkan penelitian yang dikutip dari gwsmedica.id, konsumsi coklat memiliki manfaat positif karena mengandung senyawa polifenol yang berperan sebagai antioksidan alami untuk membantu menurunkan hormon stres. Oleh karena itu, kondisi coklat sangat sesuai untuk mahasiswa yang sering mengalami tekanan akibat padatnya tugas kuliah, deadline yang menumpuk, atau kesulitan dalam menyelesaikan laporan praktikum. Dan pelajar yang sedang dalam tekanan karena tugas maupun belajar, dengan menikmati segelas Wondis es coklat, mahasiswa maupun pelajar bisa mendapatkan mood booster alami untuk kembali bersemangat menghadapi tantangan akademik. Wondis es coklat ini sangat cocok untuk dinikmati di kala cuaca Jogja yang sedang panas dan gerah, pun dikala sedang santai ataupun untuk teman nugas atau penongkrong. Next. Dalam menganalisis pesaing Wondis coklat menggunakan analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dari strength-nya, kami memiliki bahan baku yang berkualitas, produksi in-house, autentisitas, dan diferensiasi. Dari weakness, kami memiliki biaya produksi yang mungkin bakal lebih tinggi karena yang tentunya saja pastinya kualitas yang lebih baik juga. Keterbatasan skala produksi karena kami hanya berempat, ketergantungan pada pasokan kakao berkualitas, dan juga kurang dikenal dibanding merek-merek yang terdahulu. Untuk opportunities, kesempatan, tren konsumen ke produk alami dan berkualitas, potensi ekspansi ke pasar premium, kolaborasi dengan kafe atau restoran, pengembangan variasi produk baru, dan franchise. Untuk ancamannya atau threats, persaingan dari merek es coklat yang lain, fluktuasi harga bahan baku kakao, perubahan selera konsumen, regulasi ketat untuk produk makanan dan minuman. Untuk strategi pemasaran, Wondis Coklat akan menggunakan konsep strategi marketing mix, yaitu kumpulan dari banyak variabel yang digunakan perusahaan untuk dapat mempengaruhi tanggapan konsumen. Antara lain ada produk, Wondis Coklat akan menggunakan kualitas premium yang tentunya dari perkebunan pilihan yang terbaik. Dari price-nya juga, kami menggunakan metode berbasis biaya dan kami menjual kakao dengan harga terjangkau oleh mahasiswa dan pelajar. Untuk place-nya berpusat di Yogyakarta dan mungkin akan berada di sekitaran UMY.
Promotion akan menggunakan media sosial, mengikuti event pameran-pameran produk, baik dalam maupun luar negeri nantinya. Endorsement membuat sampel dan bakal dibagikan secara percuma, secara cuma-cuma maksudnya. Dari people ya, kami hanya beranggotakan 4 orang. Sisanya proses akan dilanjutkan nanti people, dan bukti fisiknya ada kemasan produk, tanda terima, ada logo, gerobak, poster, situs, dan lain-lain. One Dish Coklat juga akan menggunakan beberapa strategi, yaitu direct selling atau penjualan langsung, earned media, penghasilan dari media, pemasaran media sosial, event marketing, dan influencer marketing. Baik, terima kasih Mas Gibran. Selanjutnya, aspek teknis dan produksi akan dijelaskan oleh Saudara Irfan Asadul Muslimin. Untuk Saudara Irfan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Hilmi Al-Ghifari atas waktunya. Jadi saya di sini akan melanjutkan yakni proses produksi. Nah, selanjutnya proses produksi dalam modus es coklat itu kita menggunakan jadi bahan baku untuk satu adonan. Jadi untuk satu adonan itu kita kurang lebih bisa menghasilkan 24 sampai 25 cup per satu adonan. Nah, bahan yang digunakan apa aja, yakni ada bubuk coklat original beratnya 75 gram, kemudian bubuk coklat milk, terus kemudian ada creamer, coklat kental, air panas, susu segar, dan es batu. Nah, ini masing-masing sudah ada beratnya, sudah kita takar. Nah, kurang lebih ini susu segar itu 100 mili, kemudian air panas, kemudian ada coklat kental dan es batu dan lainnya. Gitu. Next. Kemudian ada teknologi yang kami gunakan dalam membuat es coklat yang tadi tersebut itu ada gelas takar untuk susu, kemudian gelas takar untuk air, termos es, centong es, baskom stainless, spatula, kocokan telur, centong stainless, kompor portable, dan yang terakhir kapsilar. Teknologi yang kami gunakan. Nah, kemudian selanjutnya ada langkah-langkah produksi. Nah, ini bagaimana langkah-langkah kita dalam membuat es coklat. Yang pertama, rebus air 1 liter menggunakan kompor portable atau kompor yang lainnya, tapi kita di sini menggunakan kompor portable. Nah, kemudian setelah mendidih, dimatikan. Nah, yang kedua, dalam memproduksi es coklat, kami membuat resep adonan bubuk. Adapun bahan bakunya yaitu bubuk coklat original 75 gram, bubuk coklat milk 500 gram, dan creamer 250 gram. Ketiga bahan tersebut kami campurkan menggunakan baskom untuk wadah dan solet untuk mengaduk yang nantinya menjadi satu bubuk adonan dengan berat 875 gram, yang kami beri nama bubuk coklat satu adonan. Nah, kemudian setelah jadi bubuk coklat satu adonan, bubuk coklat tersebut dilarutkan dengan 1 liter air panas yang sudah direbus menggunakan baskom stainless untuk wadah dan diaduk menggunakan kocokan telur berbarengan dengan campuran coklat kental ketika pengadukan adonan es. Nah, kemudian setelah itu, kemudian adonan es pun jadi. Nah, terus kemudian proses selanjutnya ialah mendisplay adonan es coklat tersebut ke dalam cup dengan takaran es batu 1 sekop, 1 centong adonan coklat, dan 100 gram susu segar. Kemudian tutup cup yang sudah dimasukkan es coklat menggunakan cup sealer. Kemudian yang 6, es coklat pun siap dikonsumsi. Nah, jadi di sini tadi cara pembuatannya ya. Jadi yang pertama kita siapkan dulu ada bubuk, bahan bakunya bubuk coklat original, kemudian ada bubuk coklat, kemudian creamer. Nah, kemudian tadi bahan tiga itu dijadikan satu, diaduk dengan satu kurang lebih 1 liter air panas. Nah, kemudian nanti setelah itu dicampurkan dengan ada es batu, kemudian susu. Nah, kemudian dan es coklat pun siap disajikan. Next. Nah, kemudian ada sumber bahan baku. Kita sumber bahan bakunya dari mana sih? Nah, coklat merupakan produk yang berbahan baku utama adalah biji kakao kering fermentasi. Kakao merupakan tumbuhan yang banyak ditanam di negara bermusim tropis seperti Indonesia. Nah, kemudian menurut Badan Pusat Statistik Indonesia,
Ada perkebunan kakao pada tahun 2002 mencapai 1,42 juta hektar. Ini menurut Direktorat Statistik Tanaman Pangan 2022. Di Kabupaten Kulon Progo, DIY, untuk luas area perkebunan kakao pada tahun 2021, menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo mencapai 3.587 hektar. Hal ini menandakan bahwa lokasi di mana Wondis es coklat ini berdiri memiliki suku cadang bahan baku yang melimpah. Oleh karena itu, kami berani menjamin ketersediaan produk dengan jumlah seberapapun sesuai permintaan konsumen. Nah, dalam menjalankan bisnis ini, kami melakukan key partners dengan para petani kakao Kabupaten Kulon Progo dan dengan kelompok wanita Tani Pawon Gendis, yang dimana kami dalam proses produksinya petani sebagai penyuplai bahan baku mentah dan KWT Pawon Gendis di pasca panennya sebagai penyuplai bubuk coklat original. Nah, bubuk coklat milik dan coklat kental yang kami gunakan, adapun bahan baku lainnya seperti susu segar dan creamer kami membeli di toko bahan kue, dan untuk es batu kami disuplai oleh produsen es batu dari Yogyakarta. Nah, jadi kita menggunakan ada dari mana? Dari kakao itu dari tanaman kakao dari petani kakao, kemudian kami olah dan nanti kami mendapatkan hasilnya dari itu tadi. Kemudian yang kedua ada aspek sumber daya manusia. Next. Nah, dari sumber daya manusia, tersediaan, kebutuhan, dan potensi. Yang pertama, kebutuhan SDM. Nah, kebutuhan SDM di Indonesia Coklat berfokus pada peningkatan kapasitas dan keahlian karyawan. Nah, dalam konteks ini penting untuk merekrut individu dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai, terutama dalam bidang produksi makanan dan pemasaran. Kemudian eh, ada ketersediaan SDM. Ketersediaan SDM di sini Wondis es coklat mencakup jumlah dan kualitas tenaga kerja yang ada saat ini. Usaha ini dijalankan oleh kami berempat, masing-masing memiliki tanggung jawabnya. Jadi kami berempat memiliki tanggung jawab atas tugas masing-masing. Dan ketersediaan SDM yang memadai sangat penting untuk memastikan operasional dan efisien serta pelayanan yang baik kepada pelanggan. Yang terakhir ada kompetensi SDM. Nah, kompetensi SDM ini di Wondis harus mencakup keterampilan teknis dalam produksi coklat secara kemampuan dalam pemasaran dan layanan pelanggan. Nah, pelatihan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi ini, terutama dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis. Tim harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru dan tren konsumen untuk tetap bersaing. Begitu penjelasan dari saya. Nah, kemudian next ada rencana pengembangan SDM. Nah, bagaimana rencana kita dalam mengembangkan SDM dalam modis coklat ini? Yang pertama, kami melakukan pelatihan dan pendidikan, mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial karyawan. Kemudian ada rekrutmen, kita memperhatikan kualifikasi calon karyawan berdasarkan keahlian dan pengalaman kerja yang relevan. Yang ketiga, ada evaluasi kinerja. Kami melakukan evaluasi rutin, ini evaluasi rutin terhadap kinerja karyawan untuk mengidentifikasi area perbaikan. Nah, kemudian yang terakhir ada pengembangan karir, menyusun jalur karir bagi karyawan agar termotivasi untuk berkembang bersama perusahaan. Jadi ini rencana kami dalam melakukan pengembangan SDM dalam organisasi atau dalam penjualan modis ini. Jadi kami melakukan pelatihan, kemudian ada evaluasi, dan kemudian ada pengembangan karir seperti itu. Next, nah itu saja Baik, dari saya. Terima kasih. baik. Terima kasih Saudara Irfan Asadul Muslimin. Kali ini untuk aspek keuangan akan dijelaskan langsung oleh Saudara Raffi Yazid Muzaki. Untuk Saudara Raffi Yazid, saya persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang selanjutnya yaitu merupakan aspek keuangan. Yang pertama ada HPP atau harga produk produksi. Yang pertama yaitu bahan baku. Untuk bahan baku per satu adonan ya ini, per satu adonan itu yang dimana setiap bahan bakunya itu harga per satu kilonya ada sudah tertera di sini. Dan yang kami gunakan itu yang pertama yaitu original hanya 75 gram. Dari 75 gram itu eh, jadi harganya itu 7.600. Lalu coklat mil itu tuh 500 gram dengan harga 1 kilonya berarti 500 gram itu 40.000. Primer harga 1 kilonya 55.000, lalu kami gunakan hanya 250 gram, jadi 13.750. Lalu untuk harga lainnya ada plastik, sealer, packing,
listrik itu untuk operasional ya, jadi tenaga juga udah masuk sini. Itu tuh untuk plastik silver packing 3.500, lalu listrik kami hitung per satu adonan itu Rp1.000, lalu coklat kentalnya itu per 1 kilonya 20.000, jadi kami gunakan 370 itu ya jadi 7.400. Jadi total HPP per satu adonan itu Rp73.250. Nah, tadi kan itu tuh baru HPP yang sudah HPP bubuk coklat yang sudah digabungkan yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Irfan. Nah, setelah itu kan ada proses yang dimana adonan itu tuh dilarutkan menggunakan air panas. Menggunakan air panas. Itu air panas kami hitung 8.000, ini udah termasuk gas. Jadi total HPP per adonannya untuk udah jadi adonan coklatnya itu Rp81.250. Lalu di sini kami menghitung transportasi belanja bahan itu 10.000. Di bahan dan transportasi itu Rp91.250. Dan kami memberi upah per produksi per orangnya itu 20.000. Jadi total itu 20.000 itu untuk 4 orang ya, maaf ya. Jadi per orangnya itu 5.000. Jadi total untuk produksi ini karena SDM kami 4 orang, jadi totalnya 20.000. Sehingga total keseluruhannya itu total HPP keseluruhan per satu adonan itu Rp111.250. Next. Harga jual per unit dan analisis BEP. Nah, tadi kan udah total per adonan itu jadi ini total per cup ya. Yang pertama itu total per cup dengan medianya cupnya itu tuh tampungannya 16 oz. Nah, satu adonannya itu jadi 24 cup sehingga ini udah kami hitung bahwasanya total ini adonan kental plus air itu tuh dari 71.000 dari Rp111.000 sekian itu kami bagi 24 sehingga ketemu adonan kental plus airnya itu tuh per cupnya Rp4.635. Untuk es batu per cupnya itu Rp100. Susu segar itu per 100 milinya itu 2.200. Lalu cup tutup stiker kami hitung itu totalnya Rp600 per cupnya, lalu sedotan plastik itu Rp100. Jadi total HPP per cupnya itu Rp7.635. Nah, kami mengambil keuntungan itu 36,37%. Jadi HPP per cupnya tadi Rp7.635. Kami mengambil keuntungan dari 36,37% itu sehingga ditemukan bahwasanya total keuntungannya itu Rp4.365. Sehingga ditambahkan dengan HPP per cupnya tadi, harga jualnya yang kami tentukan yaitu Rp12.000. Ini kami menghitungnya dari seperti itu. Kami tentukan harga jualnya yang tadi kami lihat HPP-nya dulu. Terus kami sekiranya ambil 30% itu tuh 11.000 sekian. Jadi mood kami itu nanggung sehingga kami bulatkan menjadi 12.000. Nah, dari 12.000 itu kami hitung persentasenya itu tuh sehingga 36,37% untuk keuntungannya. Ya, betul. Nah, di sini ada analisis per 12.000 dikurangi 3.000. Cek saya. Teman-teman, apakah suara masih terdengar? Masih, Mas. Aman. Oke. Baik, lanjut ya. Analisis BEP tadi 20.000 itu diambil dari tenaga, lalu dibagi 12.000 dikurangi Rp3.802 sehingga 20.000 dibagi. Kita kurangi dulu ya. Ini dibagi 8.198 sehingga analisis BEP-nya itu 11.000
Rp802. Next. Nah, rencana penjualan. Kami rencana akan menjual ini target pertama kami di 5 minggu, teman-teman. Nah, pada minggu pertama, target kami itu 45 cup. Harga per unitnya tadi kan 12.000. Jadi total omset itu minggu pertama target kami yaitu 540.000. Minggu kedua target kami terjual 55 cup coklat. Sehingga ada kenaikan ya teman-teman. Itu jadi untuk total omset di minggu kedua 660.000. Dan minggu ketiga kami menargetkan 60 cup teman-teman. Jadi ini kenaikannya per 55 dulu ya. Itu di minggu kedua kami maksimalkan 60 cup sehingga total omset yang kami harapkan pada minggu ketiga itu 720.000. Nah, lalu minggu keempat kami menargetkan 40 cup terlebih dahulu. Soalnya kan minggu ketiga itu udah 60 ya. Kami mungkin sedikit bernafas. Jadi kami turunkan target kami 40 cup pada minggu keempat. Jadi harapan kami pada total omset minggu keempat itu 480.000. Dan pada minggu terakhir yaitu kami menargetkan 50 cup pada minggu kelima. Sehingga total omset yang kami harapkan pada minggu kelima itu 600.000. Lanjut. Nah, ini rencana arus kas, teman-teman. Pertama yaitu dari penerimaan. Penerimaan penjualan itu tadi total omset ya. Ini udah tertera per minggunya, target kami tadi. Dan data penerimaan ini karena kami hanya menjual produk, sehingga subtotal penerimaan itu hanya dari omset penjualan produk yang kami jual tadi. Dan selanjutnya yang B itu pengeluaran. Nah, pengeluaran itu tuh kami yang pertama itu pembelian bahan baku. Nah, pembelian baku itu target minggu pertama tadi kan, mohon maaf Mas Ibi, kembali dulu slide-nya. Nah, minggu pertama itu kan 45 cup target kami. Lanjut Pak Ilmi, kembali tadi, slide selanjutnya. 45 cup itu kami hitung-hitung dari HPP-nya per adonan itu tadi, per cup, maaf. Nah, itu dikali 45, itu tuh total bahan baku tuh 222.500 rupiah. Nah, minggu kedua itu tuh kami menargetkan berapa ya tadi Pak Ilmi? Mohon maaf, kembali lagi slide. Oh ya, 55 per cup next. Jadi 55 per cup itu tuh bahan bakunya itu tuh kami totalkan per HPP per cupnya tadi itu tuh 333.750 rupiah. Nah, minggu ketiga itu juga sama eh 330. Nah, gini. Kembali ke slide sebelumnya Pak di ini. Nah, di sini kan 55 itu kan minggu kedua. Dan minggu ketiga itu kan 60 cup. Nah, tadi next selanjutnya. Mengapa kok pada minggu kedua dan ketiga itu pembelian bahan bakunya sama walaupun target penjualannya beda? Itu karena dengan alasan bahwasanya per adonan itu kan kami jadinya 24 cup. Sehingga kalau menargetkan penjualan tersebut, misal minggu kedua tadi itu 55 cup. Ya, 55 cup. Jadi sehingga kami harus membuat adonan itu tuh tiga adonan dari total HPP adonan tadi loh 111.000 itu loh. Nah, karena 3 adonan itu kan kami dapat membuat produk berarti 24 kali 3 itu kan 72 sehingga mencakupi kalau hanya 2 adonan kan kurang. Seperti itu. Nah, minggu ketiga itu juga harus 3 adonan sehingga HPP pembelian bahan baku itu sama. Lalu minggu kedua itu kami targetkan 40 cup sehingga 2 adonan saja cukup dan minggu kelima juga 2 adonan saja cukup sehingga pembelian bahan baku seperti itu. Nah, transportasi adonannya per jalannya sekali jalannya per harinya itu 10.000 sehingga sama. Lalu karyawan itu juga 5.000 sehingga dan ditambah biaya pemasaran itu 100.000
ini kenapa kok biaya pemasaran di awal? Karena kami baru buka. Jadi untuk pemasaran kami genjatkan pada minggu pertama. Semoga minggu pertama saja kalau kami menargetkan jadi sehingga subtotal pada minggu pertama itu 337.500 itu dihasilkan dari penjumlahan di atasnya. Lalu minggu kedua itu 348.750.000. Minggu ketiga sama dengan minggu kedua dan minggu keempat sama dengan minggu kelima. Nah, setelah itu selisih kasnya itu tuh dari subtotal penerimaan dan biaya pemasaran itu tuh dikurangin. Sehingga minggu pertama itu selisih kasnya itu plus ya berarti ini 200.000, 200.000 rupiah. Dan tadi yang minggu kedua itu 660.000 dikurangin 358 itu 311.000 sekian. Lalu minggu kedua itu tuh penerimaan kan 720.000 itu dikurangi pengeluaran pada minggu ketiga itu 348 jadi 371.000 sekian. Minggu keempat itu pemasukan 480.000 dikurangi 237.500 itu ketemunya 242.500. Lalu subtotal penerimaan pada minggu kelima itu 600.000 sesuai target kami tadi dikurangi pengeluarannya 237.500 sehingga selisih kas itu 362.500. Nah, di sini tuh sebenarnya kami masih ada keuntungan tidak hanya untuk uang. Pada minggu kedua dan minggu ketiga kan itu kita membuat tiga adonan sehingga itu tuh masih sisa keuntungan masih sisa adonan seperti itu. Lalu saldo kas awalnya tadi yang pertama itu 100.000, lalu minggu kedua itu 302.500, minggu ketiga itu 611.500. Jadi ini hitungannya dari saldo kas awal, saldo kas akhir itu tuh kas awalnya itu 100.000 itu kami dari iuran. Nah, itu tuh ditambahin atasnya sehingga saldo akhir ketemu pada minggu satu itu saldo akhirnya ketemu. Jadi saldo selisih kas ditambah saldo kas awal itu ditambahin jadi ketemunya di saldo akhir. Nah, saldo akhir minggu pertama itu tuh ditaruh pada saldo kas awal minggu kedua dan ditambahkan pada selisih kas awal sehingga ketemunya sekian. Nah, saldo kas akhir itu nanti ditaruh di saldo kas awal pada minggu ketiga sehingga ditambahkan atasnya yaitu selisih kas ketemunya sekian. Nah, sama seperti itu lagi saldo kas akhir nanti ditaruh di saldo kas awal minggu selanjutnya lalu ditambahkan selisih kas selanjutnya sehingga ketemunya hasil pada terakhir itu 1.590.000 pada minggu kelima. Next, selanjutnya yaitu rencana neraca untuk 5 periode. Untuk artinya kas itu tadi yang sudah dihitung dari arus kas, totalnya itu untuk kas kami itu 1.590.000. Lalu persediaan itu tuh untuk peralatan yang kami butuhkan, peralatan keseluruhan itu totalnya 1.335.000. Lalu gajinya 60.000. Untuk aktiva tetapnya untuk peralatan itu 827.200. Lalu kami juga menyewa tempat 150.000. Lalu untuk pemasaran 100.000 tadi sehingga total seluruh aktiva itu 4.062.200 rupiah. Nah, pasifannya yaitu modal asing 500.000 dan modal sendiri itu 3.562.200 sehingga pasifannya 4.062.200. Di sini untuk rencana neraca kami sudah balance. Next. Next. Oke. Rencana laba rugi untuk 5 periode. Untuk debit itu yang pertama itu pendapatan usaha, pendapatan tunainya 300.000 dan pengeluarannya itu kami hanya biaya listrik 25.000,
lalu biaya air 75.000 dan biaya transportasi itu 50.000, sehingga untuk debit 300.000, untuk kredit 150.000. Next. Analisis payback period dan sumber modal. Nah, untuk periode setelah minggu pertama, investasinya itu 4.062.200, arus kasnya masuk itu 540.000, sehingga investasi dikurangi arus kas masuk, itu sisa investasinya untuk minggu yang pertama, setelah minggu yang pertama itu 3.522.000, sama, setiap minggunya perhitungannya sama, sehingga untuk sisa investasi minggu kedua itu 2.862.200 rupiah, minggu ketiga itu 2.142.200 rupiah, minggu keempat itu 1.620.000 rupiah, dan pada minggu terakhir yaitu minggu kelima sisa investasinya 1.062.200 rupiah. Nah, jadi eh, untuk total itu 3 juta yang harus kas masuk itu tadi yang harus kas masuk itu target yang kami targetkan per minggunya itu totalnya 3 juta rupiah untuk 5 periode untuk minggu kelima, sehingga rata-ratanya itu 600.000 rupiah. Di sini ada penjelasannya bahwasanya rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengambil sisa investasi, yaitu sisa investasi dibagi rata-rata arus kas masuk, sehingga sisa investasi itu 1.062.200 dibagi 600.000 rupiah menghasilkan 1,733 sekian. Dibulatkan menjadi 1 minggu, sehingga total payback period sama dengan 5 minggu plus 1 minggu jadi 6 minggu. Alhasil, waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal tersebut sekitar 6 minggu. Sumber modal, dana yang digunakan sebagai sumber modal adalah dana stimulasi dan dana pribadi. Next. Baik, terima kasih Mas Raffi Yazid Muzaki Baik, atas terima kasih. penjelasannya. Selanjutnya, aspek sosial dan ekonomi akan saya jelaskan. Yang pertama dari dampak sosial terlebih dahulu. Dampak sosial dari Bondis es coklat ini adalah kami melakukan key partner dengan para petani kakao Kabupaten Kulon Progo dan dengan kelompok wanita tani Pawon Gendis, yang dimana dalam proses produksinya petani sebagai penyuplai bahan baku mentah ke kelompok wanita tani Pawon Gendis untuk melakukan pasca panennya sebagai penyuplai bubuk coklat original, bubuk coklat milk, dan coklat kental yang kami gunakan untuk es coklat kami ini. Tujuannya agar para petani kakao di sekitar wilayah kami dan para pelaku UMKM ini dapat menjalankan roda produksi mereka karena produk yang mereka hasilkan ini selalu kami beli. Lalu selanjutnya adalah dampak ekonomi. Jadi karena dalam penyuplai bahan baku es coklat ini kami berasal dari kelompok wanita tani Pawon Gendis, yang dimana para petani kakao Kabupaten Kulon Progo sebagai penyuplai bahan baku mentahnya yaitu biji kakao kering fermentasi. Sehingga dengan membeli produk kami berarti turut serta dalam membantu peningkatan taraf ekonomi UMKM dan petani kakao di Kabupaten Kulon Progo. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.